Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pemirsa sekalian, terutama para warga paguyuban alumni Al-Azhar Mesir Jawa Barat dan juga alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dalam podcast PAM Jabar. Dan pada kali ini kita akan membicarakan seputar hukum, seputar peradilan, seputar keadvokasian. Oleh karena itu, alhamdulillah bersama-sama kita pada saat ini kehadiran yang pertama yaitu Bapak Asep Mulyana Sarjana Hukum selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Betul Pak Asep ya? Ya betul. Wilujeng Sumping Pak Asep. Ya, terima kasih. Damah Pak Asep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Herman alias Kang Billy Sarjana Hukum selaku Humas DPD KAI Jabar. Wilujeng Ungi. Wilujeng Ungi. Kuma, damang wae. Alhamdulillah. 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 Sehat selalu. Amin amin. Yang ketiga, kehadiran pula yaitu dari jajaran penasehat PAM Jawa Barat yang juga beliau sebagai penasehat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Hamzah Hasan LCMA. Selamat malam Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng Ungi Pak Kiai. Para pemirsa sekalian, kita selaku alumni Al-Azhar ataupun juga sebagai duta agama di Indonesia seringkali diidentikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Akan tetapi kita pun menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum adalah juga bagian dari proses perkhidmatan kita, baik itu untuk keumatan ataupun untuk kebangsaan. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dengan para narasumber kita ya, seputar dunia advokasi terutama. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, boleh dijelaskan apa itu KAI Jabar atau Kongres Advokat Indonesia itu apa kira-kira Pak Asep? Ya, Kongres Advokat Indonesia itu salah satu organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya, di mana Kongres Advokat Indonesia ini untuk persoalan masalah mengadvokasi persoalan, khususnya bagi alumni Al-Azhar yang ingin menjadi advokat, itu harus senantiasa sesuai dengan Undang-Undang Advokat pasal 3 itu mengenai syarat persyaratan untuk menjadi advokat. Yang pertama mungkin tentunya harus warga negara Indonesia. Ya. Kedua umur itu minimal 25 tahun. Ini syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat ya. Begitu ya. Terus mereka harus magang 2 tahun dan lulus diangkat menjadi advokat oleh organisasi advokat dan tidak menjadi seorang PNS maupun ASN. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Tetapi bagi tenaga honorer di suatu kelembagaan pendidikan boleh-boleh saja. Diperbolehkan kalau mereka bergerak di bidang swasta. Oh iya. Itu yang jelas syarat-syarat advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oh, tahun 2003. Baik, pemirsa sekalian, PAM Jabar memiliki suatu program yang sangat strategis, ya, yaitu akan menyelenggarakan pendidikan advokat, ya, yang insya Allah akan diselenggarakan selepas Idul Fitri nanti.
Nah, oleh karena itu pada malam hari ini secara kebetulan kita dari unsur pembina, penasehat dan juga pengurus PAM Jawa Barat mengadakan rapat langsung dengan pengurus DPD KAI Jabar. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh mengenai mekanisme dan juga prosedur untuk pendidikan advokat, itu dulu kawan-kawan ingin mengetahui nih ke Kang Billy nih, Kang Billy, apa sih sebetulnya kira-kira yang disebut dengan advokat itu gitu? Advokat itu profesi apa begitu? Menurut saya pribadi, advokat itu suatu profesi yang sangat mulia, ya kan? Dimana kita bisa membela yang benar maupun yang salah. Jadi advokat ini bisa mendampingi di pihak kepolisian, yaitu non-investigasi, ya, maupun di peradilan, yaitu di pengadilan. Oh iya. Asalkan advokat itu sendiri sudah memiliki atau BAS, itu berita acara sumpah Iya. yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu di tingkat provinsi ya? Ya, di tingkat provinsi. Betul. Kalau Jawa Barat ya di Di Jawa Barat. Oh iya. Yang sering santer kita dengar kan advokat itu ya alias pengacara dalam istilah yang lain. Apakah itu sama atau berbeda itu? Begini, Silakan. kalau identik dengan advokat, ini kan wilayah kerjanya nasional. Oh iya. Dulu mungkin ada sebelum undang-undang advokat terpilih ada yang namanya pengacara. Itu pengacara ini ruang lingkupnya hanya cukup kabupaten. Nah, sudah adanya undang-undang advokat terbit, maka pengacara melebur menjadi advokat. Oh gitu. Setelah adanya undang-undang itu tadi. Iya. Jadi kalau dulu pengacara menjadi advokat itu harus ada syarat, gitu. Tapi karena ada sekarang juga terbit undang-undang advokat menjadi advokat. Gitu. Oh iya. Otomatis. Secara otomatis berarti Iya. ya dengan turunnya undang-undang tadi. Iya. Baik, kawan-kawan sekalian, di PAM Jabar juga memang berencana kita akan membentuk sebuah lembaga bantuan hukum begitu ya untuk PAM Jawa Barat. Karena kita memang terhimpun di dalam paguyuban alumni Al Azhar Jawa Barat, karena memang fokus hukum kita, kemudian pendidikan kader hukum kita termasuk nanti pendidikan advokasi itu adalah terlebih dahulu untuk alumni Al Azhar Jawa Barat yang terhimpun di PAM Jawa Barat. Selanjutnya yaitu kepada Kiai Hamzah, Pak Kiai. Lembaga bantuan hukum itu sejenis apa nih Pak Kiai? Sebagaimana pengalaman Pak Kiai sebagai penasehat di sebuah lembaga tersebut Pak Kiai? Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Pak Sekjen, Kang Uti, Kang Asep sebagai Ketua KAI DPD Jawa Barat dan Kang Gunung sebagai Bidang Humas KAI Jawa Barat. Lembaga bantuan hukum itu memang satu tuntutan akademis, ya, satu tuntutan masyarakat, ya, satu panggilan nurani ya, panggilan nurani bagi akademisi ya, dan kita terutama alumni Al Azhar yang tergabung dalam PAM ini semacam pengabdian, ya, pengabdian PAM terhadap masyarakat terutama yang kurang mampu Bapak gitu ya, itu yang kurang mampu, yang tidak bisa menyampaikan perkara-perkara hukumnya atau yang tersendat ke perkara-perkara hukumnya itu bisa di-hire oleh lembaga bantuan hukum. Kalau di kampus itu biasanya ada disebut dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia. Itu di kampus-kampus di seluruh Indonesia, terutama yang di prodi hukum tata negara itu ada. Dan saya kira tepat sekali malam ini kita malam ke-15 Ramadan ini dapat berkah ya, malam ini subhanallah ya. PAM Kanwesti kita kedatangan dari KAI ini sesuatu yang luar biasa sekali, dan saya kira ke depan PAM itu tidak lagi kesulitan untuk memberikan satu layanan pengabdian kepada masyarakat. Melalui PAM Jabar sudah ada lembaga bantuan hukum, sebagaimana di tempat-tempat lain juga ada lembaga bantuan hukum. Dan kita harapkan LBH ini tidak saja terbentuk di provinsi, tapi mungkin di daerah-daerah Kang Lutfi ya, daerah-daerah di seluruh Jawa Barat. Iya, betul. Kita memang kita akan mentargetkan itu betul.
ketika LBH itu terbentuk ya di bawah organisasi PAM Jawa Barat, untuk kemudian juga memiliki perwakilan di setiap kabupaten dan kota, sehingga kebutuhan alumni mengenai perlindungan hukum dapat terpenuhi. Begitu kira-kira Pak Kiai ya. Insya Allah ya. Pemirsa sekalian, PAM Jabar nanti setelah Idul Fitri akan mengadakan pelatihan advokat. Rencananya kita akan mengambil tempat di Cirebon. Dan insya Allah ya akan langsung bertindak sebagai penanggung jawab. Materi seputar pendidikan tersebut adalah dari KAI Jabar yang diwakili oleh Pak Asep, Pak Herman, dan tim nanti, insya Allah. Oleh karena itu, bersiap-siap saja para alumni sekalian, para khiris sekalian dimanapun Anda berada, untuk mendaftarkan diri Anda untuk menjadi seorang advokat. Tetapi ada satu kekhususan, adalah mereka yang alumni syariah. Begitu Pak Kiai ya? Kebetulan Pak Kiai ini adalah alumni Al-Azhar yang juga sarjana syariah beliau ini. Nah, lalu bagaimana bagi yang bukan alumni syariah? Ya silahkan secara legal formal untuk memiliki ijazah syariah terlebih dahulu. Secara legal formal ya, apakah mengikuti kuliah lagi, mengikuti jenjang S1 lagi, atau bagaimana begitu? Ya, baik. Lalu Pak Asep ya, bagi yang tidak memiliki ijazah syariah ataupun ijazah hukum dalam hal ini, ya kira-kira bagaimana nih solusinya Pak Asep ini? Iya. Bagi mereka yang antusias berpraktek atau syarat administratif secara umum lah ya, berpraktek mengenai persoalan pendampingan, pendampingan hukum itu, bagi mereka yang bukan syariah itu bisa mengikuti pendidikan paralegal ya. Tapi syaratnya harus terbentuk dulu lembaga bantuan hukum. Ya. Dan nanti mungkin LBH ini kerjasama dengan Kemenkumham dan nanti akan mengeluarkan sertifikat paralegal. Dan mereka berkewajiban untuk mendampingi dalam tingkat non litigasi, bukan masuk kepada ranah litigasi. Mereka hanya pendampingan dari kepolisian hingga kejaksaan. Oh iya. Ini pemirsa ingin tahu nih Pak Asep, litigasi itu apa? Ini perlu dijelaskan bagi orang yang bukan alumni hukum, baru mengenal ini. Jasa hukum. Jasa hukum. Non formal. Formal di pengadilan. Mereka selaku advokat gitu yang memiliki sumpah. Yang memiliki sumpah, berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Tetapi yang non alumni syariah tadi belum bisa menyampaikan acara di peradilan, belum ya? Belum. Tahapannya? Ya harus mengikuti syaratnya harus ada pendidikan atau memiliki jasa S1 hukum maupun SAI, sarjana hukum Islam, kan itu. Termasuk bukan hanya SAI maupun sarjana hukum. SIK pun bisa. Sarjana ilmu kepolisian itu bisa gitu. Ya. Disesuaikan karena di dalam undang-undang advokat itu hanya itu yang bisa. Iya, betul. Menjadi advokat itu seorang SAI maupun sarjana hukum maupun SIK. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, sekali lagi ya, yang berminat menjadi seorang advokat mutlak syarat administratifnya yang paling prinsipil adalah memiliki ijazah syariah ataupun ijazah sarjana hukum ya. Nah ini terutama nanti bagi para anggota PAM Jabar. Mungkin begini PKPA ini akan kerjasama pula. Kami menggunakan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, STHB yang sebagai lembaga partner lah. Mitra untuk menyelenggarakan PKPA. Nanti yang sebagai pematerinya itu bisa di akademisi langsung oleh STHB. Baik itu dari organisasi pula, dari STHB pun bisa. Bisa ya. Baik. Lalu Kang Billy untuk KAI Jabar ini sendiri sejauh mana nih jangkauannya? Konteksnya tentunya adalah Jawa Barat ya, karena ia adalah DPD begitu. Nah kita sudah mengadakan kerjasama dengan siapa saja untuk bisa mengukuhkan statuta daripada DPD KAI ini menjadi sebuah lembaga hukum begitu.
Alhamdulillah DPD KI Jawa Barat tentu khususnya itu kan membentuk cabang-cabang Oh, iya. DPC itu. Jadi di seluruh kecamatan sudah ada gitu. Kalau untuk di kecamatan kita lagi Oh, baru kabupaten dan kota. iya kabupaten sudah ada. Terus terkait DPC itu harus terbentuk. Oh, Karena dari situlah tadi KI khususnya DPD Jawa Barat itu bisa besar karena adanya DPC di kabupaten kota Jawa Barat. Oh, iya, iya, iya. Ya, selain mungkin kami menambahkan selain dari DPC yang kami bentuk, kami pun telah mengadakan audien dengan kepolisian khususnya Polda Jawa Barat, dan mungkin kedepannya akan lebih luas itu khususnya mengenai persoalan masalah pendidikan, persoalan pendidikan hukum mengenai persoalan kepala desa, tentang abdesi. Ya, Kami akan mengadakan pendidikan terhadap kepala desa, khususnya kenapa? Karena banyak kepala desa yang terjerat hukum, khususnya hukum korupsi, kan itu. Korupsi ya. Banyak tadi seperti itu betul. Makanya kita giat ya. Sekarang giat kita ke kecamatan, ke abdesi ya, itu abdesi kecamatan maupun abdesi kabupaten untuk penyuluhan. Oh iya. Ya kan terkait di mana yang jelas mungkin sekarang disebut kadarkum. Oh iya, Kan, betul, kadarkum. Tapi dengan arti luas. Betul. Berarti KAI ini kalau di Indonesia secara umum lightingnya dengan apa nih untuk organisasi serupa? Organisasi advokat ini sebetulnya banyak, Pak. Banyak ya. Banyak, mau ada Pradi, Oh iya. ada AAI, kan itu, Oh, ada iya. IKADIN, banyak sih. Asosiasinya banyak ya di Indonesia itu. Banyak. Cuma dalam hal ini kami tidak mengkecilkan organisasi lain. Betul. Yang jelas KAI ini secara legal kami telah diakui. Alhamdulillah. Anggotanya sudah berapa Pak Asep sampai sekarang? Tuh. Untuk DPD KAI Jabar itu Betul. alhamdulillah mungkin kami udah hampir 1.000 orang. Oh, luar biasa. Anggota kita Luar biasa. dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Iya. Ya? Alhamdulillah. Pak Kiai, selanjutnya ya untuk lembaga bantuan hukum ini kan memang objeknya adalah untuk konteks Tom Jaber ya alumni Al Azhar Mesir Jawa Barat, begitu Pak Kiai ya, yang membutuhkan perlindungan hukum. Mereka memiliki hak-hak hukum begitu ya. Jadi ketika LBH ini memberikan bantuan hukum kepada khirij yang memerlukan perkara hukum, ini dalam perkara apa saja yang memang kemudian bisa dibantu, dibela oleh LBH begitu Pak Kiai? Ya, saya kira hukum kan setidaknya ada dua ya, Ya. yang besar hukum pidana, Ya. hukum perdata gitu Betul. ya. Dan teman-teman Hirij, alumni Al Azhar, Paguyuban maupun yang masih di Mesir, Ya. yang masih di KPMJ di sana, siap-siap Anda menjadi lawyer ya. Nah, begitu. Bawah Amin. bendera Pam Jabar ini ya, setiba Indonesia bisa langsung mengikuti pendidikan lawyer ya di Pam Jabar dengan terbentuknya nanti LBH. LBH ini insya Allah akan sangat menjadi kontribusi ya, Ya. PAM terhadap masyarakat, tidak saja anggota Khirij. Oh, tidak Yang akan saja ya? Oh iya. Betul. Ini kan saya bilang tadi ini sebagai pengabdian LBH untuk masyarakat, Iya. untuk bangsa ya, bangsa, siapapun yang membutuhkan siapapun, ya. bantuan hukum. Ya, tentu saja memang kalau anggota PAM ada yang terkena satu semacam kasus, apa Ya. itu perdata, apa itu pidana, Ya. atau mungkin di mahkamah-mahkamah khusus, Betul. mahkamah konstitusi dan sebagainya bisa dibantu oleh LBH ini. Ya. Oh iya. Baik, Pak Asep, mohon dijelaskan kembali bagaimana mekanismenya untuk mengikuti pendidikan advokat ini, ya tahapan-tahapannya apa saja yang harus dilalui, lalu penyelenggaraan pendidikannya kira-kira berapa lama ini Pak Asep? Untuk menjadi seorang pengacara ini atau menjadi seorang advokat ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, khususnya pendidikan khusus profesi advokat Ya. selama 5 hari. 5 hari ya. Ya, 1 hari
mengikuti ujian advokat. Ujian advokat. Dan setelah ujian advokat nanti ada pelantikan mengenai advokat itu sendiri di organisasi advokat dilantik. Lalu setelah organisasi advokat melantik advokatnya, beliau ini advokat itu yang telah dilantik nanti mengikuti sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Jawa Barat, Ya. misalnya di Jawa Barat sini, Ya. gitu, sesuai dengan domisili yang ada kan gitu. Itu tahapan-tahapannya ya. Iya. Nah, perlu dijelaskan kembali Pak Asep mengenai syarat administrasinya tadi. Selain daripada ijazah hukum ya atau syariah kalau dari Fakultas Keagamaan. Apalagi syarat administratif yang Jelas di DPDKI Jabar ini ada form penerimaan untuk peserta PKPA Form, ya calon advokat. Yang kedua harus benar-benar ber-KTP atau warga negara Indonesia ya, wah, betul. Nah, yang ketiga dia harus memberikan suatu surat pernyataan bukan PNS pegawai negeri, Pokoknya bukan ASN gitu ASN. ya. Kenapa ya tidak boleh begitu Pak Asep? Karena syaratnya begitu Pak. Syaratnya memang begitu. Undang-undang advokat. Advokat yang mengatur Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Begitu. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Oke. Gitu. Kami tidak mungkin berbenturan dengan undang-undang advokat. Ya, betul. Oke, mengisi form KTP warga negara Indonesia, kemudian yang ketiga pernyataan bukan ASN ya. Iya. Kemudian yang keempat Pak Asep? Yang khususnya persoalan masalah dia sarjana hukum, ada sertifikat kelulusan S1-nya kan itu. Betul. Gitu. Itu syarat administratifnya. Ada minimal 25 tahun. Oke. Kalau setelah mengikuti PKPA beranjak kepada ujian advokat itu syaratnya harus memiliki syarat sertifikat PKPA itu sendiri kan itu. Terus harus terlebih dahulu dia memang harus ada pernyataan itu. Ya. Nah, setelah menjadi advokat nanti ada persyaratan menurut undang-undang advokat itu harus magang 2 tahun. Harus magang 2 tahun. Iya, di kantor hukum advokat gitu. Oh, di kantor hukum. Setelah mengikuti pendidikan ini. Iya, setelah pendidikan terus mengikuti ujian advokat, dia harus magang 2 tahun. Selama 2 tahun. Baik. Itu pemirsa syarat-syaratnya dipersiapkan saja bagi siapapun Anda yang berminat menjadi seorang lawyer begitu ya. Baik, selanjutnya ke Kang Billy. Ini namanya Kang Herman atau Kang Billy, panggilannya juga Kang Billy ya. Namanya memang sangat nyentrik ya. Kang Billy ya. Baik, Kang Billy, apa saja program-program yang diselenggarakan oleh KAI Jabar ini? Program-program yang terselenggara apa saja yang ada di KAI? Ya, alhamdulillah ya, program kami sekarang ya tadi yang saya sudah utarakan terkait penyuluhan itu, dan juga ya merekrut yang sudah lulus di Universitas Sarjana Hukum ya, khususnya bidang hukum. Kita rekrut, dan juga yang bagusnya itu sih kita kepenyuluhan karena sekarang kan kadarkum dan kadarkum terus hukum masyarakat ya sadar. Dan kami pun di sini programnya tidak melayani sebagai jasa advokasi, istilahnya kita dibayar ada finansialnya gitu kan, ada finansialnya, tapi kami membantu asal orang yang tidak mampu. Asalkan terpenuhi administrasi, yaitu dari RT, RW, terus ke desa, ke kecamatan. Bahwasanya seorang klien kita, calon atau klien kita itu sebagai orang tidak mampu, baru kita bisa mendampingi. Luar biasa. Jadi ada unsur sosialnya. Iya, ada unsur sosialnya. Harus dibantu ya. Harus ikut tidak mampu ya. Iya, itu nggak boleh nggak dibantu.
kita harus luar dibantu. biasa. Baik. Makanya pekerjaan avokat saya kuliah menurut Oh, sangat saya, mulia. ya. Betul. Yang jangan aku tuh ya. Nggak Sangat tahu lah. mulia dan sebuah profesi yang sangat bonafid ya, Pak Kiai ya. Ini sangat sukarela ini. Betul. Moral. Sangat bonafid dan strategis begitu. Betapa kita bisa melihat seorang lawyer begitu mereka memiliki katakanlah ya kelebihan secara material itu katakanlah konsekuensi logis dari sebuah profesi yang dijalaninya kan begitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, pemirsa sekalian, luar biasa ya profesi seorang lawyer, seorang advokat itu Anda semua sudah tahu adalah sebuah profesi yang levelnya tinggi ya. Baik Pak Kiai, untuk yang terakhir barangkali pesan-pesan untuk para alumni ataupun untuk masyarakat halayak terkait dengan program yang akan kita selenggarakan. Mangga silakan. Ya, untuk pemirsa disampaikan. sekalian, khususnya teman-teman alumni Jawa Barat, ya, alumni Al Azhar, Paguyuban Jawa Barat, dan yang akan menjadi calon anggota PAM Jawa Barat di KPMJB sana di Kairo. Ini peluang luar biasa, sesuatu yang sangat strategis untuk pengabdian kita sebagai alumni Al Azhar di tengah-tengah masyarakat. Tidak saja untuk anda semua, kita semua sebagai alumni, tetapi juga masyarakat yang kurang mampu. Saya kira ini ke depan kita akan menjadi penyuluh hukum. Amin. Secara tidak langsung akan memberikan satu pendidikan hukum kepada masyarakat, sekaligus membangun kesadaran hukum. Mulai dari awal mengenal kasus itu seperti apa yang bisa diajukan ke pengadilan, kelayakannya dan sebagainya. Dan ini betul-betul sukarelawan ya, sukarela. Bahwa kemudian ada benefit itu berarti efek saja. Efek saja kalau di kemudian hari. Jadi teman-teman di sini kita akan ada LBH dan kita tidak akan mencari hidup di situ, tetapi insya Allah dengan perjuangan itu akan ada efek-efek juga. Efek-efek juga secara material. Jadi intinya kesiapan nurani kita, keterpanggilan nurani kita kepada dunia hukum, melayani masyarakat, yang meng-hire orang-orang yang tidak mampu. Mari kita manfaatkan peluang ini, kesempatan ini untuk masa depan bangsa, dan kita dari PAM Jabar mengambil bagian untuk itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai selaku penasehat PAM Jabar. Selanjutnya untuk closing statement dari Pak Asep selaku Ketua DPD KI Jawa Barat. Mangga Pak Asep. Terima kasih Pak. Yang jelas bagi pemirsa atau alumni Al Azhar, dalam hal ini saya selaku Ketua DPD KI Jabar yang mau mengikuti atau yang berminat menjadi advokat, kami tunggu pendaftarannya di sekretariat DPD KI Jabar maupun di PAM Jabar, yaitu Jalan Pelajar Pejuang nomor 23 Bandung. Kami akan melayani Khusus untuk program nanti setelah Idul Fitri untuk alumni Al Azhar Jawa Barat dulu begitu ya. Ya, betul. Begitu aja dari kami, mungkin dari DPD KI Jabar. Untuk selebihnya mungkin ada tambahan Maka, dari Kang Direk closing statementnya. Oke. Alhamdulillah sinergitas kita hari ini ya, alhamdulillah dalam pembahasan advokasi dan juga tadi lembaga bantuan hukum. Dan perlu ditambahkan juga ya, kita di LWH itu dikuatkan ya oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 ya, 2011 tentang bantuan hukum, ya kan? Karena disitu kan untuk melayani atau mendampingi masyarakat tidak mampu. Nah itu yang sangat mulia. Betul. Karena ada undang-undang itu yang misi sucinya itu. Iya. Ya, betul. Mungkin lebih dari saya selaku humas di DPD Jawa Barat. Baik. Terima kasih Pak Asep atas kehadirannya. sama Kang Giri, atur nuhun. Sami-sami. Pak Kiai, jazakallah khair. Jazakumullah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Alhamdulillah. Biasa Pak Dewi. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam podcast PAM Jabar ini seputar keadvokasian. Sekali lagi kami sampaikan kepada alumni Al Azhar Jawa Barat, persiapkan diri Anda, terkhusus ini sekali lagi bagi alumni Fakultas Syariah untuk mendaftar dalam pendidikan advokat ataupun lawyer yang akan diselenggarakan nanti setelah Idul Fitri, rencananya berlokasi di Cirebon selama 5 hari. Tunggu untuk pengumuman berikutnya dari PAM Jawa Barat.
Terima Mungkin kasih. ada perlu terakhir itu. Oh ya. Lawyer PAM untuk bangsa. Ini yang paling Ya, penting. mantap. Setuju Pak Iya, Kiai. betul. Lawyer PAM Lawyer PAM untuk bangsa. bangsa. Sekali lagi boleh? Boleh. Lawyer Lawyer PAM PAM untuk untuk bangsa. bangsa. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jazakallah. Baik. Sekjen. Sampai-sampai pagi